Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mahasiswa BKPI angkatan 2018 untuk mata kuliah konsep konseling Islami. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada semester ini, tidak lain referensinya yaitu dari produk pengembangan tesis Ibu, yaitu panduan konseling Islam. Jadi materi sebelum kita praktik, nah maka kita akan membahas atau menguasai materi terkait dengan konsep konseling Islam terlebih dahulu, dan poin yang penting itu tidak lain adalah praktik. Nah, dan itu memang akan kita laksanakan setelah model test. Nah, jadi walaupun Ibu yakin kalau sudah menguasai dan juga sudah membahas di konsep konseling Islami 1, namun kita kembali perlu merefresh, nah istilahnya itu perlu mengkaji ulang, dalam artian memang konsep dasar. Nah, ini setelah kita menguasai bimbingan konseling Islam, nah kemudian kita juga memahami konsep konseling Islam itu sendiri. Nah, jadi ini Ibu akan menyampaikan materi kita. Ibu akan share PowerPoint tentang panduan. Tentang panduan yang digunakan dalam referensi mata kuliah konsep konseling Islam. Nah, ini produknya. Jadi produknya yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, yaitu adalah ini pengembangan panduan konseling Islami melalui sistematika Gerald-Fori. Nah, kalian pastinya sudah sering membaca, menelaah atau membuka buku Gerald-Fori. Nah, itu kan banyak pendekatan teori dan pendekatan konseling, baik itu psikoanalisis, behavior, kemudian juga berfokus pada solusi, kemudian rasional emotif, behavior terapi, kemudian ada pendekatan konseling yang lain. Nah, sehingga memang dari sistematika, jadi sistematika yang utuh. Nah, di dalam proses tahapan konseling, nah akhirnya buku panduan konseling Islam ini kan memang diperlukan. Selanjutnya, jadi memang kalau kita memahami bersama terkait dengan peraturan pemerintah bahwa pendidikan tinggi keagamaan, di pasal 30 Perpres tersebut memberikan keluasan pada perguruan tinggi yaitu PTKI untuk semakin banyak melakukan pengembangan. Nah, jadi pengembangan ini kan memang bagian dari penelitian ya. Jadi penelitian atau R&D yang sering disebut di dalam proses penelitian dan berkenaan dengan bimbingan konseling Islam itu sendiri khususnya materi konseling Islam. Nah, sebenarnya kalau mau menelaah, mungkin kita pengalaman ya, sebelumnya kan ada materi perkuliahan bimbingan konseling Islam. Nah, ini masih istilahnya itu mencari-cari mencari-cari materi. Jadi di berbagai referensi untuk menemukan konsep yang utuh. Dan berdasarkan observasi juga, nah sebenarnya keberadaan konseling Islam ini khususnya di sekolah, madrasah MI, MTS, madrasah aliyah, termasuk pesantren, nah keberadaan BK dengan nuansa Islami memang sangat penting. Nah, ini yang memang melatar belakangi kenapa memang konseling Islami akhirnya perlu dibahas dan dikaji. Nah, termasuk juga di perguruan tinggi UIN. Nah, dalam hal ini sekarang kan kita bimbingan konseling Islam. Jadi mahasiswa bimbingan konseling Islam, ini kan pada masa Ibu ya, karena penelitian Ibu memang berangkat dari latar belakang BKI di IAIN dan sekarang UIN Antasari Banjarmasin. Jadi sulit memang mempraktekkan konseling Islam karena ketiadaan materi yang sistematis. Kemudian juga penelitian atau karya ilmiah ini masih jarang menyangkut konseling Islami. Nah, kemudian yang ketiga, tidak semua sekolah Islam mempunyai konselor, lebih-lebih konselor yang menggunakan pendekatan konseling Islam. Nah, berbeda dengan sekarang ya, yang malah menjadi dominan berdasarkan wawancara di beberapa sekolah bahwa memang mereka lebih mudah dan juga akhirnya lebih masuk ke konseling ketika menggunakan pendekatan spiritual dalam hal pendekatan konseling Islam. Ini beberapa referensi yang membahas terkait dengan konseling Islam. Referensi hasil dari penelitian. Nah, kemudian, ini konseling Islami ini kan salah satu alternatif pendekatan konseling. Nah, jadi Indonesia mayoritasnya penduduknya Muslim. Nah, dan memang belum ditemukan materi berupa panduan yang sistematis.
Nah, ini karya Kore merupakan salah satu buku yang menjadi rujukan konselor di Indonesia. Nah, termasuk ibu kuliah dulu juga di S2, ya buku utama di dalam pendekatan konseling tidak lain adalah buku Gerald Kore ini. Jadi memang panduan konseling Islami, nah ini berdasarkan Gerald Kore. Ini penelitian yang ibu lakukan ketika S2 yaitu adalah R&D pengembangan sehingga memang produknya itu adalah panduan. Nah, jadi spesifik produknya, panduan konseling Islami bentuknya, nah isinya, nah ini. Nah, jadi ada berkenaan tentang hakikat manusia. Perkembangan perilaku ini kan memang sistematika Gerald Fori. Nah, jadi ada hakikat konseling, kondisi pengubahan, tujuan, sikap, peran dan tugas konselor, sikap, peran dan tugas konseli, situasi hubungan, mekanisme pengubahan, tahap-tahap konseling, teknik-teknik konseling. Nah, ini ada di Gerald Fori, baik itu pendekatan apapun nah, yang kalian pelajari di teori dan teknik konseling 1. Nah, kemudian kita masukkanlah konseling Islami. Nah, jadi sistematikanya adalah sistematika Gorafori. Dan alhamdulillah Ibu S2 dibimbing oleh dua guru besar, nah dosen besar, yaitu adalah Bapak Profesor Fatah Nurawan. Beliau sekarang menjabat Dekan Psikologi di Universitas Negeri Malang. Kemudian juga Bapak sekarang dia sudah Profesor Doktor Bapak Blasius, nah Blasius Bolilasan. Nah, beliau membimbing Ibu di dalam menyelesaikan panduan konseling Islami ini. Nah, jadi isinya ada hakikat manusia dalam Islam, jadi materinya, kemudian perkembangan perilaku yang memang yang beliau sering sampaikan itu adalah jangan dicampur adukan. Jadi memang karena konseling Islam, jadi ya berangkat dari konsep konseling Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini sambungannya terkait dengan teknik. Jadi banyak memang ternyata teknik konseling Islam. Nah, ya semoga ini gambaran ya, gambaran isi dari teknik konseling Islam yang akan kita bahas di pertemuan setelah ini. Jadi materi yang kita bahas sebelum nanti middle test ya akan dibahas satu persatu. Demikian pengantar untuk kejelasan materi yang sudah Ibu share file dari pertemuan kedua ini hakikat manusia sampai nanti ada 6 file yang Ibu share di grup kelas yang kalian pelajari dan pahami, kemudian kalian bikin PowerPoint. Nah, nanti silahkan kalau ada tanya jawab di grup WhatsApp kelas atau chat pribadi bisa. Ya demikian pengantar terkait dengan file atau materi yang sudah Ibu share. Nah, semoga bermanfaat. Nah, demikian. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.